hari ini kita akan menyaksikan online dual chess match yang akan mempertandingkan 27 partai, di mana terdiri dari 54 peserta. Di partai utama ada International Master Women Grandmaster Medina Warda Aulia dari Indonesia akan menghadapi International Master Women Grandmaster Sofiko Gramishvili asalnya dari Georgia, tapi sekarang sudah membela Nederland. Dan ya, kita akan mempertandingkan dan akan menyaksikan para partai-partai tersebut, dan saya akan didampingi oleh dua komentator, dan komentatornya adalah Bapak International Master Anjas Novita dan juga Bapak International Master Dede Liu. Selamat sore Mas Anjas dan Pak Dede. Selamat sore Chelsea. Halo. Iya, selamat sore. Apa kabarnya Mas Anjas, Pak Dede? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik, sehat. Iya, selamat bergabung. Dan saya infokan kembali, para peserta hari ini terdiri dari beberapa tim anggota tim Olimpiade Online 2020 dan juga terdiri dari beberapa juara kejurnas tahun 2019 dan juga hasil seleksi dari turnamen rapid yang telah diselenggarakan kemarin dan hasil seleksi dari Sekolah Catur Utut Adianto. Jadi ya, gimana nih Mas Anjas? Pak Dede udah nggak sabar ya pengen nonton ya? Ya, betul. Ya. Apalagi partainya Medina nih lawan Sofiko kan, dimana kita tahu ya sepertinya kan mereka seimbang ya. Ya, gelar maupun tekniknya seimbang. Iya, kalau menurut Pak Dede gimana nih Pak Dede? Iya betul, Chelsea, ini pertemuan Medina dengan Sofiko ya, juara dunia U16 ya tahun 2006 ya. Saya mencatat rating dari standar Medina yaitu 2360 dan Sofiko 2383. Artinya seimbang ya, hanya beda 23 poin saja. Begitu juga di rapid, Medina 2344 dan Sofiko 2328. Jadi saya perkirakan hari ini akan terjadi pertarungan yang seimbang, kira-kira begitu. Iya, terima kasih Pak Dede, Mas Anjas. Sepertinya mereka akan mulai. Sepertinya, ya, mereka sudah standby yang saya lihat. Mari kita saksikan partai Medina melawan Sofiko yang sebentar lagi akan dimulai. Ya, dan untuk info buat para sahabat, tadi sudah saya mention bahwa beberapa peserta Dwi Tarung merupakan hasil seleksi turnamen rapid yang kami selenggarakan kemarin, di mana kami menyelenggarakan turnamen rapid sebanyak 11 kategori, dan para juara 1 dan 2 akan bertanding dalam Dwi Tarung hari ini. Ya, sepertinya sudah mulai. Mas Anjas, apakah sudah bisa melihat? Ya, kita juga sudah bisa lihat di layar, para sahabat, ada Sofiko dan juga ada Medina terlihat bersama kita. Ya, di sini kita lihat ya, Medina membuka dengan langkah pertama E4. Nah, ini varian tajam ya, Sicilia. Sofiko putih ya. Sofiko membuka E4. Medina, Sofiko hitam, maaf Mas. Sofiko hitam ya? Iya, Sofiko hitam. Oh, berarti Medina E4 ya, Sicilia ya. Dibalas dengan C5 ya, Sicilia. Siap. Ya, sudah jalan saya. Ya, udah challenge. Ya, tunggu aja. Wah, saya lihat wajahnya serius-serius sekali nih Mas Anjas. Iya. Wajahnya Medina serius banget, wajahnya Sofiko juga nih serius banget nih mainnya nih. Ya, partai pertama akan selalu menarik dan menentukan jalannya hasil dari suatu Dwi Tarung. Kelihatannya seperti itu, Chelsea. Iya, Pak. Dan untuk info juga buat para sahabat Shua, di mana hari ini kan ada 2 babak catur cepat, dan 2 babak catur kilat, dan 2 babak catur bulat, di mana setiap kategori catur tersebut, jika mereka menang, itu poinnya berbeda-beda. Jadi paling tinggi yang akan mereka raih itu kalau menang di catur cepat, di mana kalau menang poin 3, dan remis 1,5 dan kalah 0. Di catur kilat kalau menang 2 poin, remis 1 poin dan kalah 0. Dan di catur bulat, menang 1 poin, remis setengah, dan kalah 0 poin. Iya. Jadi gimana nih Mas Anjas perkembangannya? Kalau untuk permainannya sendiri, pembukaan Sicilia itu biasanya ini ya, siapa yang menguasai petak D5, maka dia akan menguasai permainan. Nah, di sini terlihat Medina berusaha untuk menguasai petak D5 dengan gajah F3. Begitu juga dengan Sofiko.
dia juga mencoba menguasai petak D5 dengan langkah kuda ke B4. Nah, ini kalau Sisilia memang terletak pada petak D5. Nah, ini masih imbang ya. Jadi sama-sama berjuang untuk menguasai petak D5 ini, baik Sopiko maupun Medina. Jadi kuncinya di D5 ya, Mas ya? Betul, kalau Sisilia di petak D5. Semua varian ya, Sisilia itu di petak D5. Pak Dede mungkin ada beda pendapat, apakah sama? Ya, setuju. Memang dalam Sisilia seperti itu. Cuma ada beberapa hal tentang kombinasi ya, pengorbanan dalam Sisilia ya. Biasanya kalau untuk hitam itu benteng makan C3, kemudian untuk putih dia kombinasinya lebih banyak ya. Jadi memang itu yang perlu diwaspadai ya, masalah kombinasi-kombinasi itu dalam Sisilia. Ya. Oh, Mungkin iya. perlu saya tambahkan sedikit bahwa Sisilia ini boleh dibilang termasuk salah satu varian yang titik-titik kombinasinya sangat banyak ya. Untuk putih itu bisa benteng makan di F6, kemudian pengorbanan kuda di D5, kuda di F5, juga ada pemukulan gajah ke B5 dan sebagainya. Jadi termasuk yang banyak. Jadi hal itu memang perlu diwaspadai dalam Sisilia. Iya. Ya. Sepertinya ini masih banyak ya waktunya, masih 15 menit dan ini Sopiko baru jalan benteng C8. Wah, tapi mereka sepertinya mainnya cepat juga ya Mas Anjas ya, Pak Ya, Dede betul, ya. betul. Seperti Betul. sudah biasa main opening Dia terbiasa, iya. Iya. Mungkin Nah, kita di sini bisa Medina juga tetap berusaha menguasai petak D5 dengan langkah kuda ke F1, nanti tujuannya kuda ke E3 ya. Itu tetap pantau terus petak D5-nya ini. Jadi kudanya manuver putar gitu ya Mas Anjas ya, Iya, untuk betul. untuk nambah tekanan di petak D5 ya. Iya. Sepertinya. Tapi iya sih saya kayaknya sering ngeliat Medina main seperti ini. Varian ini. Mungkin sudah terbiasa jadi cepat bermainnya. Mungkin kita bisa berpindah ke partai Novendra kali ya. Kita bisa nonton partai Dwi Tarung lainnya. Iya, di sini Novendra ya melawan Jody ya. Iya, Novendra melawan Jody. Nah, kebetulan Jody ini anaknya Bulisa ya. Anaknya Bulisa ya. Iya. Ya, ini main ini ya, Rio Lopez ya. Bukannya Rio Lopez. Di sini masih terlihat imbang ya. Novendra pegang putih ya. Di sini dia melangkahkan kuda D5. Jadi tetap penguasaan petak D5 juga ini. Tetap penguasaan di D5 ya? Iya. Masih imbang. Nah, ini Jody berusaha menghilangkan gajah putih yang di B3 ya. Jadi ditukar dengan kuda. Nah, di sini juga salah satu ini, ya. Kalau seperti ini memang kekuatannya di gajah putih juga, putihnya ya. Dengan diagonal A2 G8 ya. Nah, di sini langkah kuda kali D5, gajah kali D5, ya C6. Ini mau tidak mau gajah putih hilang juga. Ya, masih imbang ya. Kalau di samping ini kan kita lihat di samping partainya Novendra melawan Jody, kita bisa lihat ada partai Umi melawan Dita Karensa. Mas Anjas, Pak Dede. Iya. Ya, ini sini. Nah, di sini Dita lawan Umi ya. Iya. Itu pembukaannya tertutup sepertinya, yaitu dengan C4 C5 ya. Nah, ini memang terlihat di sini kalau pembukaan C4 itu cenderung tertutup ya partainya ya. Nah, di sini Menteri kali F3 ya langkah terakhir ya. Karena ya gajahnya Dita ditukar dengan kuda di F3. Ini putih sepasang gajah ya, tapi masih belum istilahnya belum kelihatan ya keunggulan sepasang gajahnya. Karena apa? Karena
masih tertutup ya. Kalau kita unggul pasang gajah biasanya itu keuntungannya yaitu ketika permainan berjalan dengan terbuka ya. Di sini masih tertutup berarti belum kelihatan keunggulan pasang gajahnya buat putih. Immanuel layar zoom dari belakang. Pak Dede mungkin ada yang mau ditambahin? Layarnya dari belakang, zoomnya dari belakang. Ini saya lagi melihat gamenya Medina ini ya, kebetulan masih seimbang aja sih, masih rame ya. Mungkin masih layarnya dari belakang. ya, ini sekarang Medina jalan ya. Ini masih berimbang sih, masih rame. Sementara itu dulu ya, mungkin silakan Pak Jas. Ya, di sini Medina mencoba menekan dengan tekanan di petak B6 ya, yaitu dengan langkah A5 ya Medina ya. Nah, ini memang ciri khas dari serangan putih juga, selain menguasai petak D5 juga ada tekanan di petak D6 ya. Nah, di sini Medina melakukan kedua-duanya ya, yaitu berusaha menguasai petak D5 dan menekan melalui petak B6 nantinya. Ya, nampaknya kedua pemain sangat memahami pembukaan ini dengan baik ya. Ya, betul. Hal ini terlihat dari, ya saya melihat Medina memang beberapa kali memainkan game-game seperti ini, jadi sudah sangat hafal mungkin ya liku-liku dalam pembukaan ini. Jadi yang menarik mungkin apa yang disiapkan oleh Sopiko dalam hal pembelaan ini. Kalau bisa saya analisa, ini mungkin rencana Medina kudanya yang E mau dimasukkan ke D5 ya. Nah, itu makan sama pion, nanti gajah ke E3. Nah, itu nanti ada penguasaan di petak B6 oleh pion A5 dan gajah di E3. Ini menurut analisa saya ya. Mungkin rencana Medina seperti itu. Nah, di sini Sopiko berpikir keras kayaknya untuk menangkis rencana Medina tersebut. Tapi sepertinya Sopiko ya, bisa juga udah di-prepare nih Mas Anjas. Ya, bisa jadi. Karena dia bisa setiap saat ya prepare ya. Suaminya kan ini. Iya, suaminya kan Grandmaster internasional top nih, salah satu 2700 up ya. Terbiasa dengan ketemu Magnus Carlsen. Nah, di sini kan terbukti B5 ya. Nih, iya, ya, B5. Terbukti Sopiko ini nggak mau dia ditekan dengan adanya serangan ke B6, petak B6 ya. Nah, ini mau nggak mau keputusan ada tangan Medina nih, mau di enpas atau enggak nih pion B5-nya. Kalau nggak di enpas juga suatu-waktu jadi ancaman juga ya buat kuda di C3 ya nanti ya. Ya, sepertinya harus dimakan ya, Pak Anjas. Ya, betul. Ya, harusnya dimakan nih sama Medina. Sekaligus untuk mengaktifkan pion benteng di A1 itu ya, punya jalur A ya. Ya, di samping itu pion A-nya jadi satu target. Oh iya, betul, dimakan. Ya, dimakan ya. Sepertinya lagi pada serius ini Medina dan Sopiko. Ekspresinya saya lihat ya, serius-serius semua nih. Sopiko prepare-nya setiap saat ya. Iya, tiap hari kayaknya prepare. Mungkin lagi suaminya mau prepare sebelum turnamen, dia ikut ngeliat juga kali ya, ikut belajar. Iya, betul. Ya itulah untungnya pasang sama-sama hobi catur ya. Ya mungkin kita sambil menunggu partai sedang berlangsung, saya mohon ditampilkan video para pemain kita. Para peserta Dwi Tarung kita ada 54 pemain, dan kita bisa melihat bagaimana wajah-wajah mereka saat bertanding sekarang ini, di mana kita menggunakan peraturan sesuai FIDE. Mereka harus bergabung lewat Zoom, dan para wasit mengecek apakah apa yang ada di sekitar mereka, dan ya kita bisa lihat di layar sebentar lagi akan ditampilkan oleh Joa. Mas Anjas, Pak Dede, sambil kita ngelihat mereka nih. Kan ini sekarang kan online ini kan banyak kayak ada beberapa kasus lah gitu. Nah, ini salah satu cara untuk
mencegah itu kan dengan adanya seperti ini yang sedang kita lakukan, yang sedang kita lihat nih, mereka join semuanya dalam Zoom ya. Zoom dan bisa dipantau oleh wasit dan dicek satu persatu sebelum pertandingan dimulai. Kalau menurut Pak Dede sama Mas Anjas, cukup nggak sih dengan tampilan Zoom seperti ini, atau perlukah hal-hal lain yang perlu dilakukan dalam bertanding online? Ya, saya pikir apa yang sudah dijadikan sebagai SOP dari video online standar ya seperti ini, saya rasa udah cukup baik, mungkin udah cukup maksimal untuk meminimalkan hal-hal yang sifatnya cheating dalam catur online ini. Jadi saya rasa udah cukup baik ya. Sudah cukup ya Pak Dede ya. Kalau menurut Mas Anjas, gimana nih Mas Anjas? Kalau minimal untuk mengurangi resiko penggunaan engine ya. Jadi ada kamera pengawas ya. Jadi di situ wasit bisa memantau gerak-gerik ya pemain, dilihat dari mungkin gerak tubuh atau matanya, kan bisa jadi kan kalau kita nggak bisa memantau, dia dapat kode dari mata itu kan arah kemana matanya gitu kan. Siapa tahu ada yang ngasih kode. Dengan adanya Zoom dengan kamera pemantau ini diharapkan bisa mengurangi tindakan yang tidak fair play tersebut. Siap. Terima kasih Mas Anjas, Pak Dede untuk masukannya.